Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurinda Safitri dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan pada masa Orde Baru. Kebijakan pembangunan yang pertama ada dalam bidang pertanian. Sepanjang tahun 1970 hingga tahun 1980, dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur pembangunan 5 tahun atau biasa disebut dengan PEDITA. Swasembada pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Soeharto. Pada Pelita 1, yang dicanangkan landasan awal pembangunan di sektor pembangunan yang bertujuan mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaruan sektor pertanian. Tujuan Pelita 1 adalah meningkatkan taraf hidup rakyat melalui sektor pertanian yang ditopang oleh kekuatan koperasi dan sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan dalam tahapan berikutnya. Pembangunan selanjutnya dilakukan dalam bidang pendidikan. Pada masa kepemimpinan Soeharto, pembangunan pendidikan mengalami kemajuan yang sangat penting. Pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan sekolah dasar Inpres atau SD Inpres, program wajib belajar, dan pembentukan kelompok belajar atau biasa disebut dengan kejar. Semua itu bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di daerah pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Pada tahun 1973, Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 10 tahun 1973 tentang program bantuan pembangunan gedung SD. Pelaksanaan tahap pertama program SD Inpres adalah pembangunan 6.000 gedung SD yang masing-masing memiliki 3 ruang kelas, kemudian diikuti oleh peningkatan jumlah guru. Program wajib belajar pada era Soeharto mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Mei tahun 1984, tepatnya pada akhir Pelita 3. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak Indonesia berusia 7-12 tahun dalam menikmati pendidikan dasar. Program tersebut mewajibkan anak berusia 7-12 tahun untuk mendapatkan pendidikan dasar selama 6 tahun. Keberhasilan program wajib belajar 6 tahun ditandai dengan kenaikan angka partisipan SD sebesar 1,4%. 10 tahun kemudian, program wajib belajar ditingkatkan menjadi 9 tahun, yang berarti anak Indonesia harus mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP. Setelah perluasan kesempatan belajar, sasaran perbaikan selanjutnya adalah pemberantasan buta huruf. Cara yang ditempuh adalah dengan pembentukan kelompok belajar atau disebut dengan kejar. Kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi masyarakat buta huruf yang berusia 10-45 tahun. Tutor atau pembimbing kelompok adalah masyarakat yang bisa membaca, menulis, berhitung dengan pendidikan minimal sekolah dasar. Keberhasilan program ini dilihat dari angka statistik penduduk buta huruf yang mulai menurun. Pada sensus tahun 1971, dari total 80 juta penduduk, sebanyak 39,1% berstatus buta huruf. Kemudian pada tahun 1980, persentasenya menurun menjadi 28,8%. Pada tahun 1950, angkanya menurun hingga 15,9%. Kebijakan pembangunan selanjutnya adalah Keluarga Berencana atau KB. KB adalah program pengendalian penduduk untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Program ini dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana atau BKKBN. Slogan yang muncul dalam kampanye ini adalah 2 anak cukup, laki perempuan sama saja. Pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%.
Keberhasilan ini dipuji oleh UNICEF yang dinilai menekan angka kematian bayi. Program KB di Indonesia adalah salah satu yang paling sukses di dunia, sehingga menarik perhatian dunia untuk mengikuti kesuksesan Indonesia. Kebijakan pembangunan selanjutnya adalah kesehatan masyarakat dan posyandu. Pada tahun 1968, konsep puskesmas ditetapkan dalam Rapat Kerjasama Kesehatan Nasional dengan disepakatinya bentuk puskesmas, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Kegiatan puskesmas dikenal dengan istilah basic. Ada basic 7, basic 13 Health Serve, yaitu KIA, KB, Gizi Mas, Counseling, P3M, PKM, BP, PHN, UKS, UHG, UKJ, lab, pencatatan, dan pelaporan. Pada tahun 1979, puskesmas sudah tidak ada lagi pentipan dan dikembangkan piranti manajerial perencanaan dan penilaian puskesmas, yaitu microplanning dan stratifikasi puskesmas. Pada tahun 1984, dikembangkan pos pelayanan terpadu atau sekarang dikenal dengan istilah posyandu, yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Posyandu memiliki 5 program, yaitu KIA, KB, gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Posyandu bukan hanya melayani balita, tetapi juga melayani ibu hamil. Bahkan, untuk promosi dan distribusi vitamin A, zat besi, garam yodium, dan suplemen gizi lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.